Pagi dan akhirnya setelah beberapa bulan ini kena stop loss juga, dan ini saya pengen mengkoreksi kesalahan saya sendiri teman-teman. Gak apa-apa ya, nanti buat belajar bareng kayak gitu. Kesalahannya sepele banget sih sebenarnya. Dan ini rugi sekitar 37 dolar. Ya, bisa dibilang sekitar 500-an ribu sekian lah kayak gitu. Jadi seperti ini ya. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya. Dan kebetulan ini sedang ada program bonus, yakni deposit bonus teman-teman 50% hingga 500 dolar. Kemudian 20% hingga 4.500 dolar. Dan bonus ini teman-teman bisa didapat dengan minimal deposit itu 5 dolar aja. Dan bonusnya juga bisa ditarik seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman nanti bisa cek link yang ada di deskripsi video ini ya. Halo Sobat YouTube, selamat datang di Prayoga.id. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau sharing lagi ya tentang teknik trading forex yang simpel seperti itu. Dan tema kali ini saya pengen jelasin tentang multi time frame analysis. Jadi menurut saya aja ini ya. Jadi semuanya ini pendapat pribadi aja. Saya cuma nunjukin cara saya aja, nggak ngajarin ke teman-teman. Buat trading yang maksimal, analisa yang maksimal itu menggunakan beberapa time frame ya. Jadi namanya tuh multi time frame analysis ya, atau apalah itu ya. Yang penting adalah melihat dari beberapa time frame lalu kita simpulin gitu. Jadi lebih maksimal lagi daripada sekedar melihat satu time frame, misalkan time frame kecil, apalagi itu menurut saya adalah kekurangan banget. Nah, di sini teman-teman, saya mulai dari W1 dulu ya. Ini W1, saya lihat sekilas dulu, ini lagi naik ya, dan kita lihat di D1. Nah, di D1 ini juga ada konfirmasi naik ya, teman-teman. Di sini ada yang namanya engulfing, dan biasanya ini lumayan valid, apalagi ini di time frame D1 ya, dimana dia sebelahnya ini merah, sebelahnya dibuka hijau, pembalikan lebih tinggi dikit, dan di sini dikonfirm naik. Kemudian di time frame H4 teman-teman, ini juga lagi naik ya. Dan di time frame H1 bahkan tadi saya sempat lihat sebentar, ini juga lagi naik. Jadi dari W1, D1, H4, H1 ini naik semua ya. Kalau yang ini sih biasanya udah nggak valid lagi teman-teman. Sebagai contoh ini time frame M5 ya. Time frame M5 tuh udah lumayan kelihatan tinggi banget kan. Oh ya, udah nyampe ini nih resisten, udah nyampe supply kayak gitu. Padahal di D1 teman-teman, ini kan M5-nya mungkin ada yang sinyal sell begini kan. Tapi kalau di D1 teman-teman, ini buy-nya kuat banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau pakai time frame kecil itu nggak validnya di situ. Jadi dari W1, D1, H4 ini udah bilang buy gitu ya. Mereka bertiga tuh posisinya tuh bagus untuk buy semua. Yang ketiga ini makanya cukup kuat, biasanya seperti itu ya. Dan secara logika gini ya teman-teman, kita juga harus memahamin market dari segi supply demand ya. Jadi teknikal, jangan cuma teknikal, tapi kita harus paham apa sih yang terjadi di market. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari berturut-turut itu dominan penjualan ya, penjualan, makanya dia turun, lebih gede supply-nya, drop. Di sini ada demand-nya yang cukup kuat naik, tapi sehari selanjutnya dia supply-nya gede lagi, beruntun, penjualan volumenya gede, beruntun. And di sini juga masih dominan penjualan, tapi di sini mulai dominan pembelian nih, hijau ini dominan pembelian, dan pagi ini dimulai dominan pembelian. So dari logika marketnya juga udah dapat, dari teknikalnya juga udah dapat, dan dari supply demandnya ini juga dapat teman-teman ya. Jadi kita pertimbangannya harus matang dari banyak hal. Nah, supply demand di sini memang sudah masuk di area buy. Kita lihat ya. Jadi teknikal itu kan biasanya pelaku pasar berkiblat di kejadian masa lalu kan. Nah, di sini ini juga sudah masuk di area buy, di area support dan demandnya ini pas di atasnya ini ya teman-teman, tapi ini sudah masuk area supportnya, jadi udah masuk area buy setelah dia melakukan breakout ya. Tapi masuknya ini jenis fake breakout teman-teman, karena setelah breakout dia masuk lagi. Dan selanjutnya kalau breakout itu biasanya saya nggak langsung hajar sih, saya paling seneng malah nunggu fake breakout. Jadi nunggu orang-orang di sini ngambil sell kayak gitu ya,
Nah, nanti masuk lagi ke dalam saya buy naik kan pada kena stop loss kita profit gitu. Itu prasangka buruk ke market aja sih. Saya rasa sih nggak gitu-gitu aman juga gitu ya. Nah, oke, yang terakhir tinggal batasi kerugiannya. Untuk membatasi kerugian, oke, di sini aja sih teman-teman. Di sini aja 125 tuh 1 1257 11 1257 5711. Pertanyaannya kenapa saya taruh stop loss di sini? Karena kalau hari ini dia ternyata dominan penjualan dan lebih rendah dari hari kemarin, artinya ada kemungkinan lebih besar dia lanjut turun lagi gitu. Ya, secara logika market tuh ya teman-teman, kalau hari ini ternyata berani banyak yang lebih jual bahkan lebih rendah dari hari kemarin, maka di situ akan terjadi penurunan gitu ya teman-teman ya. Makanya di sini saya taruh stop lossnya di sini. Kalau kena stop loss ya udah gitu. Dan saya ingetin ke teman-teman ya bahwa dunia trading forex itu nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi pada saat kita buy seperti ini ya, kapan saja itu bisa terjadi penjualan yang gede banget. Saking banyaknya orang yang jual beli. Makanya pada saat penjualannya gede banget, pada saat kita buy itu bisa turun jauh banget teman-teman. Kapan aja bisa. Pada saat kita sell misalkan bisa naik tinggi banget juga bisa. Ketika pada saat kita sell itu ternyata ada yang beli gede banget. Itulah nggak pastinya trading di situ ya. Bukan berarti dimainin market atau apa sih. Logikanya sih kurang ya. Tapi kalau masalah supply demand yang terjadi kapan aja lebih besar yang mana itu bisa. Dan itulah yang terjadi gitu ya. Jadi kan pelaku market kan jutaan orang gitu kan, apalagi ini nyangkut sama mata uang pound sterling dan USD kan. Makanya disitulah nggak pastinya gitu. Pada saat kita beli bisa aja turun bablas karena di situ kemungkinan ada orang yang jual gede-gede kan bisa aja gitu. Dan mereka yang punya duit gede itu bisa ngerakin market gitu dari big trader dan lain-lain gitu ya. Kita sebagai trader retail kecil, lotnya kecil, modalnya kecil ya, kita sediain aja stop loss gitu biar nanti nggak kaget ya kalau tiba-tiba turun. Dan kalau hari ini kena stop loss saya bakal upload juga ke teman-teman karena memang sudah lama belum kena stop loss ya. Bukan berarti sombong, tapi memang saya tuh jarang trading. Jadi kalau memang mau jarang kena stop loss ya jarang trading aja gitu. Masuk akal kan? Ya iyalah, orang jarang trading kok sering kena stop loss gitu. Nah, jarang trading tuh menurut saya lebih bagus sih. Jadi jarang trading tapi kalau sekalinya trading itu kualitasnya bagus gitu. Nggak asal buy sell ujung-ujungnya margin call ya. Itu kurang bagus sih. Mendingan jarang trading aja tapi akun kalian tuh awet gitu ya. Buat teman-teman yang baru belajar tuh jarang trading, akunnya awet, ngumpulin dikit-dikit kayak gitu. Kalau ada momen ambil kayak gitu lebih mantep gitu daripada apaan sih gitu ya, sering-sering trading tapi loss mulu ya percuma gitu. Ngapain trading kalau cuman buat rugi gitu. Gayanya sok ini ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman, saya skip dulu. Ini hari Selasa jam 6 pagi. Nanti kapan kita lanjut? Mudah-mudahan ini bisa naik ya. Kita lihat di sini sih area supply yang kuatnya di daerah sini teman-teman. Kalau berani naik sampai sini ya berarti dapat gitu. Sekian dulu, ini adalah hari Selasa jam 6 pagi pas ya. Ini kurang 2 menit. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Rabu jam 6 pagi dan akhirnya setelah beberapa bulan ini kena stop loss juga. Dan ini saya pengen mengkoreksi kesalahan saya sendiri teman-teman. Gak apa-apa ya, nanti buat belajar bareng kayak gitu. Kesalahannya sepele banget sih sebenarnya. Dan ini rugi sekitar 37 dolar. Ya bisa dibilang sekitar 500-an ribu sekian lah kayak gitu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kemarin itu saya salah di sini nih, salah naruh stop loss. Harusnya saya taruh bawah sini gitu. Aduh ya. Kenapa gitu saya papetin di sini? Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Namanya juga trading gitu kan. Saya baru nyadar setelah kena kenapa gitu nggak taruh di ujung bawahnya sini yang agak longgar gitu maksud saya.
Sebenarnya untuk prediksinya tuh bener loh teman-teman, cuma naruh stop lossnya aja yang terlalu dekat saya. Biasanya saya juga naruh di ujung terakhir ya. Kemarin pertimbangannya ini ya, kalau dia bisa neken ke bawah lagi ya, tapi ternyata kemarin juga ada news juga kelihatan mau neken ke bawah tapi kebentur ya, USD-nya sedikit melemah balik naik lagi. Tapi pola ini teman-teman ini cukup valid loh untuk naikin harga sebenarnya. Aduh ya, nggak apa-apa lah ya buat pelajaran saya juga. Jadi di sini nih setelah dia drop ya, di sini di engulf ya, kemudian sebelahnya dibuka naik. Sayangnya nggak langsung naik sih, ada sedikit apa ya namanya, entah itu SL Hunter atau apa, tapi biarin aja lah ya. Nanti saya lebih hati-hati lagi soal naruh stop lossnya biar nggak terlalu deket juga. Saya tuh pengennya batasin kerugian sih kemarin tuh, tapi ya nggak apa-apa gitu, yang penting udah dibatasin kerugian kan, daripada nanti apa itu namanya marketnya drop terus dan akhirnya ini ya apa itu namanya ruginya banyak nggak dikasih SL. Ya mendingan kayak gini sih. Dan beberapa kali trading nih teman-teman baru kena stop loss lagi dari bulan apa itu, karena memang saya jarang trading sih teman-teman. Mungkin sekitar 3 bulan ini trading kayaknya nggak banyak-banyak amat deh. 3 bulan ini bisa dikatakan sekitar 15-20 kali gitu, dan kena stop loss baru sekali ini. Oke ya, sekian dulu teman-teman. Next saya bakalan trading lagi sambil sharing-sharing ke teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan tanyakan aja di kolom komentar ya. Ini uploadnya nanti giliran agak lama ini ya, jadwalnya masih banyak banget videonya, jadi nggak apa-apa ya, yang penting bisa disimak aja sih, barangkali ada yang butuh gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa kan, kewajiban saya kan cuman sharing-sharing aja di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.